Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bacakan Cerita Seram. Bersama saya Minten. Pada kesempatan kali ini, Minten akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Menipu Nyi Blorong. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang pria bernama Darman yang dikenal sebagai penipu ulung sejak muda. Darman sudah lihai memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Keahliannya ini terus diasah seiring berjalannya waktu hingga ia menjadi sosok yang sulit untuk dibongkar kebohongannya. Darman tumbuh di keluarga yang sederhana, ayahnya seorang petani, sementara ibunya berjualan kue di pasar. Meski kehidupan mereka pas-pasan, Darman selalu merasa kurang keinginannya untuk hidup mewah. Membuatnya mulai memikirkan cara-cara cepat untuk mendapatkan uang. Suatu hari ketika usianya baru menginjak 15 tahun, Darman memutuskan untuk mencoba menipu. Target pertamanya adalah seorang pedagang sayur di pasar dengan berpura-pura kehilangan dompet dan memohon belas kasihan. Ia berhasil mendapatkan sejumlah uang. Kesuksesan ini menjadi titik awal dari karir penipuannya. Setiap pagi Darman bangun dengan satu tujuan, mencari peluang untuk menipu. Ia memulai harinya dengan menyusuri pasar, mencari orang-orang yang lengah atau terlalu percaya dengan penampilannya yang ramah dan tutur kata yang manis. Darman mudah mendapatkan simpati. Salah satu taktik favoritnya adalah berpura-pura menjadi seorang penjual obat mujarab dengan membawa botol-botol berisi ramuan yang sebenarnya hanya air berwarna. Darman menjajakan dagangannya di pasar. Obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit dari demam hingga rematik. Serunya meyakinkan para pembeli. Orang-orang yang tertipu oleh kata-katanya memborong ramuan tersebut dengan harga mahal. Mereka baru sadar tertipu ketika obat itu tidak memberikan efek apapun. Namun saat itu Darman sudah berpindah ke desa lain mencari korban baru. Seiring berjalannya waktu, Darman mengembangkan praktik-praktik yang lebih canggih. Ia mulai membuat dokumen palsu seperti sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya. Dengan dokumen ini, ia menjebak para korbannya untuk memberikan uang atau harta benda sebagai jaminan. Salah satu korbannya adalah Pak Wiryo, seorang petani kaya di desa tetangga. Darman mendekati Pak Wiryo dengan menawarkan investasi di sebuah proyek pertanian yang menjanjikan keuntungan besar dengan dokumen-dokumen palsu yang tampak meyakinkan. Pak Wiryo pun tergiur dan menyerahkan sejumlah besar uang kepada Darman. Setelah mendapatkan uang tersebut, Darman menghilang tanpa jejak. Pak Wiryo hanya bisa meratapi nasibnya setelah menyadari bahwa proyek yang dijanjikan Darman hanyalah kebohongan belaka. Kepiawaian Darman dalam menipu membuatnya selalu lolos dari jerat hukum. Ia tahu cara menghilangkan jejak dan membuat alibi yang kuat. Bahkan ketika ada orang yang mulai curiga, Darman dengan mudah memanipulasi bukti dan saksi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Di desa Sukamaju dan desa-desa sekitarnya sudah tak terhitung berapa kali menjadi saksi penipuan Darman. Ia menjadi legenda di kalangan penipu, seorang yang tak pernah tertangkap dan selalu sukses menjalankan aksinya. Meski hidup dalam kemewahan hasil dari penipuannya, Darman tak pernah merasakan kepuasan, ia ingin lebih. Suatu hari Darman menerima informasi tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa membuatnya kaya raya tanpa perlu menipu lagi. Ketika sedang duduk santai di warung kopi, ia bertemu dengan seorang teman lama bernama Karta. Karta baru kembali dari perantauan. Penampilannya berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, karena tampak lebih kaya dan berwibawa. Mereka berdua memutuskan untuk duduk bersama dan berbincang tentang masa lalu dan pengalaman hidup masing-masing. Karta, hidupmu tampak berubah drastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Darman penasaran. Karta tersenyum samar dan mendekatkan wajahnya ke arah Darman. Kau tahu men, hidup memang bisa berubah cepat. Ada cara-cara yang tidak biasa untuk mendapatkan kekayaan. Darman semakin penasaran, ia memaksa Karta untuk menceritakan lebih lanjut. Awalnya tak mau, namun akhirnya Karta memutuskan untuk membuka rahasianya dengan alasan teman dekat. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu dengan seseorang yang memberitahuku tentang pesugihan. Awalnya aku ragu, tapi setelah melihat contoh orang yang berhasil, aku pun mencoba. Cerita Karta dengan suara rendah. Pesugihan seperti apa itu? Tanya Darman dengan mata berbinar. Karta melanjutkan ceritanya. Pesugihan ini melibatkan makhluk halus Nyi Blorong. Aku harus melakukan ritual tertentu di bawah pohon besar yang angker. Syaratnya tidak mudah, tapi hasilnya luar biasa. Lihatlah aku sekarang, katanya sambil menunjukkan gelang emas di pergelangan tangannya.
Karta kemudian menceritakan tentang seorang pedagang kaya di desa tetangga. Pak Tarman yang dulu hanyalah seorang petani miskin. Pak Tarman dulunya hidup susah, bahkan untuk makan sehari-hari pun sulit. Namun, setelah ia melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong, hidupnya berubah. Dia menjadi pedagang yang sukses dan kaya raya. Darman terdiam merenung. Ia ingat betapa sulitnya menipu orang dan risiko yang harus dihadapi. Kisah Karta dan Pak Tarman semakin membuatnya tergoda untuk mencoba pesugihan tersebut. Bagaimana caranya aku bisa melakukan pesugihan ini? Tanya Darman. Akhirnya Karta memberikan petunjuk tentang lokasi pohon besar yang angker di hutan dekat desa. Kau harus membawa sesajen dan melakukan ritual khusus. Nyi Blorong akan muncul dan menawarkan kekayaan dengan syarat tertentu. Kau harus siap dengan syarat itu, men, kata Karta mengingatkan. Darman mengangguk dengan tekad bulat. Meski belum tahu apa syaratnya, ia merasa inilah jalan pintas menuju kekayaan yang selama ini diidamkannya, tanpa perlu menipu lagi. Malam itu Darman tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk membayangkan kemewahan yang bisa ia dapatkan jika melakukan pesugihan. Ia juga memikirkan resiko dan syarat yang harus dipenuhi. Karta sudah memberitahunya bahwa syaratnya mungkin berat dan mengharuskan pengorbanan besar. Namun, bayangan tentang kehidupan mewah akhirnya mengalahkan keraguannya. Keesokan harinya, Darman memutuskan untuk mencoba pesugihan tersebut. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari sesajen hingga mantra-mantra yang harus diucapkan. Darman mengunjungi pasar desa untuk membeli sesajen, bunga, dupa dan makanan tertentu yang dianggap bisa memanggil Nyi Blorong. Ia juga mencari informasi lebih lanjut dari orang-orang tua di desa, tentang cara melakukan ritual dengan benar. Meski masih merasa ragu, Darman terus melangkah. Ia berlatih mengucapkan mantra-mantra, dan memastikan semua persiapan sudah lengkap. Setiap malam, sebelum tidur, ia memikirkan kembali keputusan ini. Tetapi godaan kekayaan selalu berhasil mengalahkan keraguannya. Akhirnya malam yang dinantikan tiba. Darman menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Sesajen berupa bunga, dupa, makanan dan minuman sudah dikemas rapi dalam keranjang. Ia juga membawa pakaian serba putih dan kitab mantra yang diberikan Karta. Malam itu, dengan hati berdebar, Darman melangkah ke dalam hutan menuju pohon besar yang disebut-sebut sebagai tempat kediaman Nyi Blorong. Malam semakin larut saat Darman tiba di lokasi yang dituju. Pohon besar itu tampak menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang mencuat ke permukaan tanah, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan. Angin berhembus pelan membuat dedaunan bergesekan dan menghasilkan suara yang menambah kesan angker. Darman mengatur sesajennya di sekitar pohon dan duduk bersila di atas tikar. Ia mengeluarkan kitab mantra dan mulai membaca dengan suara pelan namun jelas. Harapan dan ketakutan bercampur aduk dalam hatinya. Darman menutup mata dan berkonsentrasi penuh pada mantranya. Ia berusaha menyingkirkan rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Beberapa jam pertama berjalan lancar, namun kemudian berbagai gangguan mulai muncul. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di sekitarnya. Darman membuka mata dan melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Ia berusaha tetap tenang dan melanjutkan mantranya. Tapi rasa takut mulai menguasai dirinya. Malam semakin larut dan gangguan semakin menjadi. Darman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diikuti oleh bisikan-bisikan halus yang entah datang dari mana. Suara tawa cekikikan yang menakutkan terdengar di sekelilingnya membuat bulu kuduknya berdiri. Sugesti, pikir Darman mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun saat ia melihat bayangan hitam melintas cepat di hadapannya, ia tak bisa lagi mengabaikan ketakutan yang merayap. Tiba-tiba, ranting-ranting pohon di atasnya bergoyang hebat seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Darman menatap ke atas dan melihat sepasang mata merah menyala yang menatapnya tajam. Ia menjerit dalam hati, tapi tetap bertahan di tempatnya. Dengan susah payah, Darman melanjutkan mantranya. Ia tahu bahwa jika ia meninggalkan tempat itu sebelum waktunya, semua usaha dan pengorbanannya akan sia-sia. Namun, gangguan terus berdatangan. Suara tangisan anak kecil, suara langkah kaki yang mendekat hingga aroma anyir darah yang tiba-tiba tercium. Salah satu gangguan paling mengerikan terjadi saat Darman merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan cepat dan melihat tangan pucat dengan kuku-kuku panjang mencoba meraih dirinya. Darman berteriak, tapi suara itu hilang dalam gelapnya malam. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat, namun tekadnya untuk mencapai kekayaan membuatnya tetap bertahan. Setelah berjam-jam menghadapi gangguan tanpa henti, fajar akhirnya menyingsing.
Gangguan-gangguan itu perlahan menghilang seiring cahaya pagi yang mulai menyinari hutan. Darman yang kelelahan dan ketakutan, merasa lega karena malam yang mencekam itu akhirnya berakhir dengan tubuh lemah. Darman bangkit dan menatap pohon besar di depannya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Sesuai dengan petunjuk, ia harus kembali ke tempat itu pada malam berikutnya untuk menyelesaikan ritualnya. Meski rasa takut masih menghantui, Darman bertekad untuk terus maju karena hanya dengan cara inilah ia bisa meraih kekayaan yang diimpikannya. Darman meninggalkan hutan dengan langkah gontai. Namun di hatinya tersemat harapan bahwa malam berikutnya ia akan berhasil bertemu dengan Nyi Blorong dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam yang panjang dan penuh kengerian telah memberikan pelajaran berharga bahwa jalan menuju kekayaan tidak pernah mudah. Malam berikutnya, Darman mempersiapkan diri lagi dan pergi menuju tempat yang sama. Darman tiba di pohon besar dengan sesajen yang lebih banyak dan niat yang lebih kuat. Malam itu terasa lebih mencekam daripada sebelumnya, namun Darman tidak lagi merasa gentar. Ia mengatur sesajennya di bawah pohon dan mulai membaca mantra dengan suara yang lebih lantang. Setelah beberapa saat membaca mantra, angin di sekitar pohon mulai bertiup kencang dan suhu udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba dari balik bayang-bayang pohon muncul sosok wanita cantik dengan sisik ular yang berkilauan di tubuhnya. Ia adalah Nyi Blorong, makhluk halus yang legendaris. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanya Nyi Blorong dengan suara yang mendengung di telinga Darman. Darman menelan ludah berusaha mengendalikan ketakutan. "Aku ingin kaya raya, hidup dalam kemewahan," jawabnya dengan suara yang gemetar. Nyi Blorong tersenyum samar, matanya berkilat licik. "Kekayaan bisa kudapatkan untukmu, tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Syarat yang tidak mudah dan memerlukan pengorbanan besar." Darman merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa syaratnya?" tanyanya. Meski sudah merasa ngeri mendengar kata pengorbanan besar, Nyi Blorong mendekat menatap Darman dengan tatapan tajam. "Kau harus mengorbankan anak pertamamu, darahnya harus kau serahkan di tempat ini, di bawah pohon ini, saat malam purnama." Darman tersentak, pikiran tentang mengorbankan anak pertamanya membuatnya hampir mundur. Tapi bayangan tentang kekayaan yang menggiurkan terus menguatkannya. "Apakah ada cara lain? Apakah ada syarat lain yang bisa kupenuhi?" tanyanya, mencoba mencari jalan keluar. Nyi Blorong menggeleng. "Hanya itu syaratnya. Jika kesetuju, kekayaan akan segera menghampirimu. Jika tidak, kau boleh pergi sekarang dan melupakan semua ini." Darman merasa bimbang, namun keinginan untuk kaya raya mengalahkan rasa takut dan rasa bersalahnya. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya tanpa harus menipu lagi. Apalagi saat ini ia belum menikah sehingga ia tak akan mengorbankan anak pertamanya. "Aku setuju," kata Darman akhirnya, meski hatinya terasa berat. Nyi Blorong tersenyum puas. "Baiklah, kau akan segera merasakan perubahan dalam hidupmu. Ingat, saat anak pertamamu lahir, kau harus membawanya ke sini saat malam purnama dan menyerahkan darahnya. Jika kau mengingkari janji ini, kau akan kehilangan segalanya." Setelah menerima tawaran Nyi Blorong, Darman pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan makhluk gaib yang menakutkan dan harga yang harus dibayar sangat besar. Namun ia bertekad untuk melanjutkan hidupnya dan menikmati kekayaan yang dijanjikan. Tak lama setelah kesepakatan itu, perubahan drastis mulai terjadi dalam hidup Darman. Bisnisnya yang semula biasa-biasa saja, tiba-tiba melonjak pesat. Peluang bisnis baru datang tanpa henti dan uang mengalir deras ke kantongnya. Dalam waktu singkat, Darman menjadi orang terkaya di desa Sukamaju. Rumahnya yang dulu sederhana, kini berubah menjadi istana megah dengan halaman luas dan kolam renang. Perabotan mahal, lukisan berharga dan mobil-mobil mewah mengisi rumahnya. Setiap sudut rumah mencerminkan kekayaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehidupan Darman berubah total. Ia tidak lagi harus menipu untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, ia kini menjadi sosok terpandang dan dihormati di desanya. Setiap hari, orang-orang datang meminta nasihat dan bantuan darinya. Ia menjadi dermawan yang murah hati, membantu banyak orang yang membutuhkan. Darman juga sering mengadakan pesta besar di rumahnya, mengundang banyak tamu dari berbagai kalangan. Makanan dan minuman mewah selalu tersedia melimpah. Semua orang terkesan dengan kemewahan yang dimiliki Darman, dan ia menikmati perhatian dan pujian yang diterimanya. Darman dengan kekayaan yang kini melimpah sering menghadiri berbagai acara sosial di desa-desa sekitar. Di salah satu acara pesta pernikahan yang diadakan di desa sebelah, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ratna. Ratna adalah seorang gadis desa yang sederhana,
namun mempesona dengan keanggunannya. Ia memiliki senyum yang menawan dan tatapan mata yang lembut. Darman langsung tertarik pada Ratna sejak pandangan pertama. Selama pesta, ia mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Mereka berbincang tentang banyak hal dan Darman merasa ada kecocokan yang mendalam di antara mereka. Ratna juga merasa nyaman berbicara dengan Darman yang terlihat begitu perhatian dan bijaksana. Setelah pertemuan itu, Darman sering mengunjungi desa Ratna dengan alasan-alasan yang dibuat-buat hanya untuk bisa bertemu dengannya. Ia juga memberikan hadiah-hadiah kecil sebagai tanda perhatian. Perlahan hubungan mereka semakin dekat dan tumbuh menjadi cinta yang tulus. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Darman memutuskan untuk melamar Ratna. Ia ingin menjadikan Ratna sebagai pendamping hidupnya dan ibu dari anak-anaknya. Lamaran dari Darman diterima dengan gembira oleh Ratna dan keluarganya. Mereka sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan. Pernikahan Darman dan Ratna menjadi perbincangan di desa-desa sekitar. Pesta pernikahan mereka diadakan dengan sangat meriah. Semua orang diundang, dari kerabat dekat hingga tetangga jauh. Pesta itu berlangsung selama 3 hari 3 malam dengan berbagai hiburan dan makanan yang melimpah. Tenda besar didirikan di halaman rumah Darman yang luas, dekorasi mewah dengan bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Ratna tampil anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Darman terlihat gagah dengan setelan adat. Para tamu terpesona dengan kemewahan dan kebahagiaan yang terpancar dari pasangan pengantin. Setelah menikah, Darman dan Ratna menjalani kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di rumah besar Darman yang kini semakin indah dengan sentuhan Ratna. Ratna mengurus rumah tangga dengan baik, sementara Darman terus mengembangkan bisnisnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan dan impian-impian mereka. Ratna yang dulunya hidup sederhana, kini menikmati kemewahan yang diberikan oleh Darman tanpa pernah melupakan kesederhanaan dan kebaikan hatinya. Kebahagiaan Darman dan Ratna semakin lengkap ketika Ratna mengandung anak pertama mereka. Darman sangat bahagia dan selalu memberikan perhatian ekstra kepada Ratna selama masa kehamilan. Ia memastikan Ratna mendapatkan perawatan terbaik dan selalu merasa nyaman. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Mereka menamainya Arjuna, sesuai dengan harapan mereka agar anaknya kelak menjadi pria yang tangguh dan bijaksana seperti tokoh pewayangan. Kelahiran Arjuna disambut dengan sukacita oleh seluruh keluarga dan teman-teman mereka. Rumah Darman semakin ramai dengan kehadiran Arjuna. Darman sering menghabiskan waktu bermain dengan anaknya. Sementara Ratna merawatnya dengan penuh kasih sayang. Arjuna tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, menjadi pusat kebahagiaan dalam keluarga mereka. Meskipun hidup dalam kebahagiaan, Darman tidak bisa sepenuhnya melupakan kesepakatan yang telah ia buat dengan Nyi Blorong. Setiap kali ia menatap Arjuna, bayangan tentang pengorbanan yang harus ia lakukan selalu menghantui pikirannya. Namun, Darman berusaha keras untuk menyingkirkan pikiran tersebut dan menikmati setiap momen bersama keluarganya. Dengan kelahiran Arjuna, kehidupan Darman semakin bahagia dan berkecukupan. Bisnisnya terus berkembang pesat, memberikan mereka kehidupan yang lebih mewah dari sebelumnya. Setiap akhir pekan, mereka sering berlibur ke tempat-tempat indah, menginap di hotel-hotel mewah dan menikmati segala fasilitas terbaik. Darman selalu memastikan keluarganya mendapatkan yang terbaik. Mereka sering berbelanja pakaian mahal, perhiasan dan berbagai barang mewah lainnya. Rumah mereka yang sudah megah, kini semakin indah dengan tambahan furnitur dan dekorasi berkelas. Sebagai keluarga terkaya di desa, Darman dan Ratna sering diundang ke berbagai acara sosial dan pertemuan penting. Mereka menjadi sosok yang dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat sekitar. Ratna juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan dan menunjukkan sisi baik dari kekayaan mereka. Waktu terus berlalu, dan Arjuna tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh energi. Darman dan Ratna melihat perkembangan anak mereka dengan penuh kebahagiaan. Namun bagi Darman, setiap pertumbuhan Arjuna berarti semakin dekat dengan hari yang menakutkan. Darman sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Mimpi-mimpi buruk tentang Nyi Blorong yang datang menagih janjinya menghantui setiap tidur malamnya. Dalam mimpi-mimpi itu, Nyi Blorong muncul dengan tatapan tajam, mengingatkan Darman tentang kesepakatan mereka dan menuntut darah anaknya sebagai tumbal. Semakin dekat Arjuna dengan usia yang dipersyaratkan untuk korban, kecemasan Darman semakin meningkat. Ia mulai sering melamun, terhanyut dalam pikirannya sendiri. Setiap kali melihat senyum anaknya, rasa bersalah dan ketakutan menggelayuti hatinya. Apakah aku benar-benar akan menyerahkan Arjuna? Pikir Darman berulang kali.
Rasa takut kehilangan anaknya dan janji yang harus dipenuhi membuatnya semakin tertekan. Meskipun kekayaan melimpah mengelilinginya, Darman merasa hampa dan cemas setiap hari. Malam demi malam, mimpi buruk tentang Nyi Blorong semakin sering datang. Dalam mimpi-mimpi itu, Darman melihat sosok Nyi Blorong muncul dari bayang-bayang melangkah mendekatinya dengan wajah yang penuh kebencian. Nyi Blorong mengulangi permintaan darah anaknya. Suaranya bergema di telinga Darman. "Jangan lupakan janji yang telah kau buat, Darman. Waktumu hampir habis," bisik Nyi Blorong dalam mimpi. Setiap kali terbangun, Darman merasa jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa melupakan tatapan dingin dan suara mengancam dari Nyi Blorong. Dalam usahanya menghindari nasib buruk yang telah ditakdirkan, Darman mulai mencari berbagai cara untuk melarikan diri dari perjanjian tersebut. Ia mencari informasi tentang cara-cara membatalkan perjanjian dengan makhluk gaib, bahkan berkonsultasi dengan dukun-dukun dan paranormal. Namun setiap upaya yang dilakukannya selalu berakhir dengan kegagalan. Para dukun dan paranormal yang ditemuinya hanya memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa perjanjian dengan Nyi Blorong tidak bisa dibatalkan tanpa konsekuensi yang mengerikan. Ratna mulai menyadari perubahan dalam diri Darman. Ia melihat suaminya semakin sering melamun, gelisah dan terbangun di tengah malam dengan wajah pucat. Ketika ditanya, Darman selalu berusaha menghindari topik tersebut. Namun Ratna semakin curiga. Suatu malam setelah melihat suaminya terbangun dengan keringat dingin untuk kesekian kalinya, Ratna mendesak Darman untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dengan hati yang berat, Darman menceritakan seluruh perjanjian dengan Nyi Blorong dan ketakutannya tentang hari yang semakin mendekat. Ratna terkejut mendengar pengakuan suaminya. Ia merasa takut dan cemas, namun bertekad untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan Arjuna. Mereka berdua kemudian berusaha mencari solusi bersama. Meski bayangan Nyi Blorong terus menghantui, dengan setiap hari yang berlalu, kecemasan Darman semakin meningkat. Ia merasa waktu semakin sempit dan bayangan tentang Nyi Blorong semakin nyata. Arjuna yang semakin besar tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Darman dan Ratna berusaha melindungi anak mereka dengan segala cara. Namun tidak ada yang bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantui. Darman tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang mengerikan dan semakin dekat dengan hari yang ditakdirkan, hatinya semakin hancur. Ia terjebak dalam dilema antara menyelamatkan anaknya dan menepati janji yang telah dibuat kepada makhluk gaib yang mengerikan. Dengan waktu yang semakin mendekat dan tekanan dari kesepakatan yang dibuat, ia memutuskan untuk mengambil langkah berani untuk menyelamatkan anaknya. Sebagai seorang penipu ulung, Darman tahu bahwa ia harus menyusun rencana yang cermat. Ia mulai merencanakan cara untuk mengganti darah anaknya dengan darah anjing untuk mengelabui Nyi Blorong. Rencana ini akan memanfaatkan keahliannya dalam menipu dan kemampuannya untuk mengatur segalanya dengan detail. Ia membeli sebuah anjing hitam dari pasar hewan dan memastikan bahwa darah anjing tersebut akan bisa digunakan sebagai pengganti darah anaknya. Anjing hitam dipilih karena warna darahnya yang mirip dengan darah manusia, sehingga lebih mudah untuk mengelabui. Selama beberapa hari, Darman melakukan berbagai persiapan dengan hati-hati. Ia menyiapkan alat-alat untuk mengekstraksi darah anjing dan menyimpannya dalam wadah steril. Selain itu, Darman juga mempersiapkan sebuah ruang khusus di gudang rumahnya yang akan digunakan untuk melaksanakan ritual dan mengganti darah. Di sana ia menyembelih anjing itu. Malam yang telah dinantikan akhirnya tiba. Langit gelap menyelimuti desa dan udara terasa dingin dan mencekam. Darman mempersiapkan segalanya dengan teliti. Ia membawa sebuah wadah berisi darah anjing yang telah disiapkan sebelumnya, memastikan semuanya berada di tempat yang aman dan steril. Dengan hati-hati, Darman menyelinap keluar dari rumah dan berjalan menuju pohon besar yang terkenal angker di pinggir desa. Setiap langkahnya terasa berat, karena ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Darman tiba di bawah pohon besar tempat di mana kesepakatan dengan Nyi Blorong harus dipenuhi. Ia mulai menyiapkan area ritual dengan cermat dengan bantuan cahaya bulan yang redup. Ia menyebarkan kain putih di atas tanah, membuat area tersebut terlihat seperti tempat ritual yang sakral. Ia meletakkan wadah berisi darah anjing di tengah-tengah kain putih. Darman memastikan bahwa semua peralatan yang diperlukan sudah siap, termasuk beberapa lilin dan dupa yang telah dipersiapkan untuk menambah kesan ritual. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Darman mulai melaksanakan ritual. Ia menyalakan lilin dan dupa, menciptakan suasana yang mistis di sekitar pohon besar. Udara terasa berat dan tegang, seakan-akan menunggu kedatangan sesuatu yang tidak terlihat. Darman memegang wadah berisi darah anjing, dan mulai melakukan mantra yang telah dipelajarinya dari berbagai sumber. Ia berusaha untuk menjaga ketenangan dan keyakinan, meskipun di dalam hati ia merasa cemas.
Selama proses ritual, ia mengucapkan mantra dan doa yang sama dengan yang dilakukan dalam kesepakatan dengan Nyi Blorong sebelumnya, berharap bahwa ini akan membingungkan makhluk gaib tersebut. Ketika Darman merasa siap, ia menunggu dengan penuh harap. Dalam kegelapan malam, suara langkah berat mulai terdengar mendekat. Nyi Blorong akhirnya muncul dari bayang-bayang pohon besar dengan aura yang mengerikan dan tatapan tajam. Nyi Blorong memeriksa darah yang terletak di bawah pohon dan mengendus-endusnya dengan hati-hati. Darman berusaha untuk tetap tenang, menunggu dengan penuh cemas untuk melihat apakah rencananya berhasil. Setelah beberapa menit yang terasa seperti beberapa jam, Nyi Blorong akhirnya menunjukkan tanda-tanda kepuasan. Dengan gerakan anggun namun mengerikan, ia menerima darah anjing yang diletakkan oleh Darman. Tanpa berbicara, Nyi Blorong mengangkat darah tersebut dengan tangan gaib dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Darman merasa lega dan gembira karena merasa telah berhasil menipu Nyi Blorong. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia berharap bahwa darah anjing yang digantikan telah cukup untuk memuaskan Nyi Blorong dan menjaga keluarganya tetap aman. Ia pulang dengan perasaan lega, merasa telah berhasil menipu Nyi Blorong dan menyelamatkan anaknya dari nasib yang mengerikan. Ia memasuki rumah dengan langkah ringan. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan harapan bahwa keluarganya akan aman dari ancaman. Setibanya di rumah, Darman berusaha menenangkan dirinya dan Ratna. Semua sudah selesai, katanya dengan penuh keyakinan. Kita akan baik-baik saja sekarang. Namun ketenangan Darman segera terpecah oleh jeritan menembus malam yang datang dari kamar anaknya. Jeritan tersebut terdengar penuh kepanikan dan kesakitan. Darman dan Ratna segera berlari ke kamar Arjuna dengan hati berdebar-debar. Harapan mereka hancur saat melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Darman membuka pintu kamar anaknya dan terkejut melihat pemandangan yang sangat mengejutkan dan menyayat hati. Di tengah kamar tergeletak tubuh Arjuna yang terbaring dalam kondisi mengerikan. Darah mengalir di sekitar tubuhnya dan Arjuna tergeletak tak bernyawa dengan leher yang disembelih. Anjing yang dibelinya yang seharusnya sudah mati, karena menjadi pengganti ternyata masih hidup. Tubuh Arjuna terlihat sangat mengenaskan dan jelas bahwa anaknya telah disembelih seseorang. Ratna menjerit dan jatuh ke lantai tidak bisa menerima kenyataan yang ada di depannya. Darman merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia merasakan rasa bersalah yang sangat mendalam, seolah-olah seluruh kesalahan dan dosa hidupnya terbayar dalam bentuk penderitaan anaknya. Darman berlutut di samping tubuh Arjuna, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa hancur dan tidak mampu memahami bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Darman dengan suara gemetar. Aku sudah mengganti darahnya dengan darah anjing, ini tidak mungkin. Dalam kepanikan dan kesedihan yang mendalam, Darman menyadari kesalahan fatalnya. Mungkin Nyi Blorong memiliki cara untuk membedakan antara darah manusia dan darah anjing, atau mungkin kekuatan gaibnya lebih besar dari yang ia perkirakan. Kesadaran bahwa usahanya untuk menipu Nyi Blorong telah gagal, dan malah mengorbankan anaknya membuatnya merasa hancur. Ratna yang terisak di samping tubuh anak mereka menatap Darman dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Apa yang telah kau lakukan Darman? Tangisnya. Darman penuh rasa bersalah, hanya bisa meratap di samping tubuh Arjuna. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan anaknya atau memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Rasa bersalah dan penyesalan menghantui setiap pikiran dan langkahnya. Setelah tragedi yang menimpa keluarga Darman, hidupnya berubah menjadi kehampaan yang menyakitkan. Kematian Arjuna dan kegagalan rencana untuk menipu Nyi Blorong menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Rumah yang dulunya penuh kebahagiaan kini dipenuhi oleh kesedihan dan kehampaan. Ratna yang tidak dapat menerima kenyataan menjauh dari Darman merasa dikhianati dan tertekan. Ia mengajukan gugatan cerai. Keberadaan Darman di rumah menjadi semakin tidak berarti. Rasa bersalah dan penyesalan meresap dalam setiap tindakan Darman. Ia menghabiskan hari-harinya di ruangan yang gelap dan terisolasi, dikelilingi oleh kenangan dan penyesalan. Seiring berjalannya waktu, kekayaan yang diperoleh Darman melalui pesugihan mulai menghilang. Harta yang dulunya melimpah kini terancam oleh masalah finansial yang tak terhindarkan. Keputusan buruk dan pengeluaran yang tidak terkendali membuat Darman semakin terjebak dalam hutang dan kemiskinan. Bisnisnya yang pernah maju kini terpuruk dan semua kekayaan yang pernah dimilikinya hilang tanpa jejak. Darman berusaha keras untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari kekayaannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Kreditor mulai mengajukan tuntutan hukum dan aset-asetnya disita satu persatu. Rumah megah yang dulunya menjadi simbol keberhasilan, kini kosong dan dipenuhi debu, sebagai pengingat pahit dari kejatuhan yang tidak terhindarkan. Ratna dan Dharma juga resmi bercerai. Ratna membawa sisa-sisa harta yang masih ada dan pergi untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik.
Darman kini seorang diri merasakan betapa hancurnya hidupnya. Keluarganya yang dulunya adalah sumber kebahagiaan dan dukungan kini tidak ada lagi. Sahabat setia bacakan cerita seram. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan Minten bacakan cerita ini hingga akhir. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran serta hikmah untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, share serta subscribe channel Bacakan Cerita Seram. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.